Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatul Hasanah dengan nomor NIM 222180014, kelas 3A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan bimbingan dan konseling pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Anak-anak SD adalah mereka yang berusia antara 6-12 tahun. Anak-anak pada usia ini sedang mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan kognitif, serta perkembangan emosional dan sosial yang penting. Masa ini adalah masa di mana mereka belajar berinteraksi, memahami emosi, dan membangun keterampilan. Pada tingkat sekolah dasar, mereka memperoleh dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga mulai diperkenalkan dengan mata pelajaran yang lainnya seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Masa-masa ini sangat penting karena menjadi fondasi untuk pendidikan di masa yang akan datang. Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh anak-anak di usia sekolah dasar. Salah satunya adalah kesulitan dalam belajar. Permasalahan ini bervariasi, tentunya ada faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa anak yang mempunyai masalah dalam belajarnya, seperti kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya, yang dimana masalah itu mempengaruhi cara mereka dalam memahami dan memproses informasi yang mereka peroleh. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam permasalahan ini, salah satunya yaitu kurang sesuainya metode pembelajaran dengan gaya belajar anak atau kurangnya adaptasi dari kebutuhan individu yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Pada hakikatnya, anak-anak usia sekolah dasar ini masih suka dengan bermain, karena bermain adalah cara yang mudah untuk mereka belajar, mengembangkan potensi keterampilan, serta bereksplorasi. Namun, terkadang di saat guru sedang menjelaskan, justru siswa tidak fokus memperhatikan karena mungkin metode yang dilakukan oleh guru kurang sesuai dengan model belajar siswa, sehingga siswa kurang paham apa yang disampaikan oleh guru dan lebih memilih untuk bermain sendiri. Kemudian ada konteks di mana isi dari program bimbingan dan konseling mengenai anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Salah satunya yaitu dengan merubah strategi pada saat pembelajaran, memberikan motivasi dan semangat, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan dalam kesulitan belajar pada anak, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi apa penyebab anak mengalami kesulitan dalam belajar dengan cara konsultasi dengan orang tua atau pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang mudah dipahami dan menarik bagi anak. Kemudian melibatkan orang tua dalam proses belajar anak. Hal ini paling penting untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian anak-anak perlu merasakan bahwa belajar itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Jangan tuntut mereka untuk berprestasi, namun doronglah mereka untuk melakukan hal yang terbaik. Kemudian melibatkan sesuatu bentuk bantuan seperti misalnya kayak psikolog jika permasalahan masih terus berlanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah input. Dalam bimbingan konseling dapat melibatkan orang tua, guru, serta sekolah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anak sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk menanganinya. Kemudian ada produk. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi tipe pembelajaran.
setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan mencoba berbagai metode dalam pembelajaran dapat membantu menemukan cara yang efektif untuk anak. Kemudian mendorong minat belajar anak dengan menghubungkan materi yang dipelajari dengan hal-hal yang diminati. Kemudian yang selanjutnya yaitu memastikan lingkungan mendukung untuk pembelajaran anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuka komunikasi dengan anak dengan mengajak mereka berbicara tentang kesulitan mereka dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah outcome. Nah, pada outcome ini terdapat 2 dampak. Nah, yang pertama yaitu dampak secara umum. Di antaranya, kesuksesan dalam memahami materi dapat memberikan rasa kepercayaan diri yang lebih besar kepada anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu peningkatan minat dalam pembelajaran. Yang selanjutnya membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajar dan memperkuat hubungan antara anak dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah dampak secara khusus. Nah, ini diantaranya adalah anak mendapatkan solusi yang efektif dan dapat mengembangkan strategi belajar yang lebih baik. Kemudian membantu anak mengatasi kesulitan belajar, dapat membantu meningkatkan kemandirian dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu menemukan solusi untuk kesulitan yang melibatkan komunikasi yang lebih baik antar anak, orang tua, dan guru. Kemudian ada planning. Pada planning ini dapat melakukan evaluasi menyeluruh terkait kesulitan belajar yang dialami siswa dengan observasi, penilaian oleh guru atau ahli pendidikan. Kemudian tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terkait dengan kemajuan dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Kemudian membuat rencana intervensi dengan menyesuaikan kebutuhan anak. Kemudian strategi pembelajaran yang berbeda atau gaya belajar yang sesuai dengan anak. Nah, ini harapannya agar anak itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah tetapkan jadwal untuk memantau kemajuan anak secara berkala terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah organizing. Nah, ini dengan mengevaluasi kebutuhan spesifik yang dimiliki anak dalam organisasi terkait dengan kesulitan dalam belajar. Yang selanjutnya, pastikan staf yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling telah dilatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesulitan belajar pada anak, serta strategi untuk mengatasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana program yang menyeluruh untuk layanan bimbingan dan konseling. Ini dapat mencakup sesi individu maupun kelompok, kelas khusus atau seminar, dan lain-lain. Kemudian dengan kolaborasi guru dengan staf sekolah dan orang tua. Nah, ini dilakukan untuk memastikan koordinasi yang baik antara program bimbingan konseling dengan pembelajaran di kelas maupun di rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dengan menggunakan data dan umpan balik dari peserta. Kemudian yang selanjutnya adalah staffing. Nah, penting bagi konselor dan personel yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk menunjukkan empati dan keterlibatan terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah para profesional harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh anak-anak, termasuk pemahaman tentang gangguan pembelajaran, strategi yang efektif, atau dengan cara untuk mendukung anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu penting untuk menerapkan pendekatan individual dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini berarti memahami kebutuhan, kekuatan, dan juga kelemahan anak secara khusus dan merancang strategi yang sesuai untuk membantu mereka dalam mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Kemudian ada leading. Nah, kepemimpinan yang efektif memulai dengan memastikan bahwa setiap personal memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, yang selanjutnya adalah mempertahankan saluran komunikasi yang terbuka
Ini sangat penting dalam pengelolaan tim. Kepala tim harus mendorong komunikasi dua arah yang efektif, mendengarkan masukan dari personal, dan memberikan arahan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempercayai personal untuk melaksanakan tugas mereka dengan memberikan otonomi sejauh mungkin akan meningkatkan motivasi dan tanggung jawab mereka terhadap suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja tim untuk mengidentifikasi area yang memerlukan semacam perbaikan dan menyesuaikan strategi atau pendekatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah controlling. Ini menentukan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling terkait dengan kesulitan belajar anak. Ini dapat meliputi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, kemudian meningkatkan keterampilan belajar anak atau perubahan dalam perilaku atau emosi yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu lakukan pemantauan secara berkala terhadap proses dan perkembangan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Ini membantu untuk mengidentifikasi perubahan atau kemajuan yang terjadi pada anak dan menilai apakah strategi yang diterapkan ini efektif atau perlu disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu gunakan alat atau instrumen penilaian yang sesuai dan relevan untuk dengan tujuan dan kebutuhan anak dalam mengatasi kesulitan belajar atau pengamatan langsung terhadap perubahan perilaku. Nah, kemudian yang terakhir adalah melibatkan berbagai pihak seperti anak-anak, orang tua, guru, serta anggota tim bimbingan dan konseling dalam proses evaluasi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.